Shalom, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Nya kepada kita semua, di mana hari ini kita boleh beribadah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah, kita juga percaya Tuhan hadir memberkati Bapak Ibu sekalian di tempat dimanapun berada. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur. Pada hari ini kami boleh beribadah di tempat masing-masing, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur penyertaan perlindungan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami semua. Saat ini kami akan mendengarkan firman Allah. Mari Roh Kudus tolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, mengimani, dan melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Hari ini seluruh umat Tuhan di muka bumi ini merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang indah, hal yang luar biasa, bahwa Yesus yang kita percaya, Dia naik ke surga. Haleluya, puji Tuhan. Tema firman Tuhan yang mau kita dengarkan saat ini, kenaikan Yesus membuktikan dari mana Dia datang. Kenaikan Yesus membuktikan dari mana Dia datang. Dan kita nanti akan baca beberapa ayat firman Tuhan dari Injil Yohanes dan juga dari beberapa ayat-ayat firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Di dalam Injil Yohanes kita bisa membaca di sana kesaksian dari Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Yohanes Pembaptis, dia memberi kesaksian yang sangat jelas tentang Yesus. Demikian juga Yesus pun memberikan kesaksian tentang dirinya. Siapa Dia dan dari mana Dia datang. Tentu hal ini sangat penting, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus benar-benar mengerti, benar-benar memahami dari mana Yesus yang kita percaya itu. Karena itu pun berkaitan juga dengan kepastian keselamatan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kenaikan Yesus membuktikan dari mana Dia datang. Yang pertama, mari kita buka Alkitab kita. Dan kita akan baca bersama-sama dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 28. Injil Yohanes pasal 16 ayat 28. Kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Sekali lagi, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Dari ayat ini kita melihat dengan jelas bahwa Yesus datang dari Bapa dan pergi kepada Bapa. Yesus datang dari Bapa dan pergi kepada Bapa. Di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 30 dikatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Ini menunjukkan bahwa Bapa dan Anak pada hakikatnya satu. Kesatuan keberadaan Bapa dan Anak itu sangat nyata. Tetapi kalau kita melihat bagaimana dengan orang-orang yang ada di Nazaret, orang-orang Yahudi yang ada di Nazaret,
Apakah mereka mengetahui dan mengenal bahwa Yesus ini datang dari Bapa? Atau pengenalan mereka hanya sebagai identitas lahiriah saja, di mana mereka hanya mengenal bahwa ayah secara lahiriah dari Tuhan Yesus adalah Yusuf? Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 54 sampai dengan 58. Matius pasal 13 ayat 54 sampai dengan 58. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ternyata, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Yahudi yang ada di Nazaret, mereka tidak mengenal dan tidak memahami bahwa Yesus itu datang dari Bapa di sorga. Mereka hanya mengenal sebatas yaitu Yusuf, tukang kayu. Hanya sebatas itu pengenalan mereka. Padahal di lain sisi mereka takjub dengan apa yang disampaikan, dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi di lain sisi mereka tidak mengenal secara ketuhanan, secara keallahan dari Yesus Kristus. Mereka hanya tahu sebatas identitas kemanusiaannya saja. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga, kita bisa mengerti dan memahami bahwa Yesus datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Yang kedua, mari kita perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 3. Kita akan baca bersama. Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Injil Yohanes pasal 13 ayat 3. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dari ayat ini sangat jelas menyatakan bahwa Yesus itu datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu, dia adalah Allah. Dia adalah firman yang telah jadi manusia. Tapi kembali kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan orang-orang Yahudi? Apakah mereka percaya dan mengenal bahwa Yesus itu datang dari Allah dan kembali kepada Allah? Nanti kita akan lihat di dalam ayat-ayat yang akan saya tunjukkan kepada kita untuk kita bacakan, untuk saya bacakan kepada kita semua. Nah, kita lihat dulu di sini bahwa dikatakan di sana Yesus datang dari Allah dan kembali kepada Allah.
Kenapa bisa demikian? Karena Yesus itu adalah Allah. Dialah firman yang telah jadi manusia. Di dalam Dia tidak ada dosa. Dan Dia tidak berbuat dosa. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus itu benar-benar Dia adalah Allah. Terbukti bahwa di dalam Dia tidak ada dosa. Dan Dia tidak berbuat dosa. Yesus tidak berbuat dosa. Di dalam Yesus tidak ada dosa. Karena Dia adalah Allah yang suci, Allah yang kudus. Tetapi Dia rela menanggung segala dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Mari kita lihat firman Tuhan yang membuktikan bahwa Yesus di dalam Dia tidak ada dosa dan Dia tidak berbuat dosa. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 5. 1 Yohanes pasal 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Sekali lagi, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Di dalam Yesus tidak ada dosa. Demikian pun dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22. 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sangat jelas Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus itu tidak berbuat dosa. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dia tidak berbuat dosa karena Dia datang dari Allah. Dan kita rayakan hari ini di mana Dia kembali kepada Allah. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita lihat orang-orang Yahudi. Apakah mereka percaya? Apakah mereka mengenal? Apakah mereka menerima bahwa Yesus itu datang dari Allah? Saya akan bacakan untuk kita. Yaitu dari firman Tuhan yang kita akan lihat di sini. Poin yang berikut, bahwa ternyata Bapak Ibu Saudara, itu orang-orang Yahudi, mereka tidak percaya. Mereka menolak Yesus. Apalagi ketika Yesus berkata, "Akulah roti yang turun dari surga." Mereka tidak percaya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Nanti kita akan lihat alasan-alasannya. Nah, kenaikan Yesus membuktikan dari mana Ia datang. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Yesus turun dari sorga dan kembali naik ke sorga. Dalam Yohanes 3 ayat 13. Kita kembali baca Alkitab kita dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Jadi Yesus yang kita percaya, Dia turun dari sorga
dan kembali naik ke surga. Dalam Injil Lukas, dalam Injil Markus, kita telah membaca, kita telah mengenal, kita telah tahu bagaimana ketika Yesus hendak naik ke surga. Dalam Lukas pasal 24 ayat 50 dan 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Dan kemudian di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Benar-benar Yesus dia naik ke surga. Dan bahkan dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi kembali kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi di sini. Apakah mereka percaya kepada Yesus yang datang dari Allah? Apakah mereka percaya kepada Yesus yang datang dari surga? Mari kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam firman Tuhan ini. Apa yang dikatakan di sana? Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 39 sampai dengan 44. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ternyata walaupun Yesus sudah banyak memberikan pengajaran-pengajaran, namun orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus itu datang dari Allah. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu turun dari surga. Mereka terbatas, pemahaman mereka sangat terbatas, pengenalan mereka terhadap Yesus sangat terbatas, hanya sebatas kemanusiaannya saja. Mereka selalu berkata, bukankah Dia ini anak Yusuf? Bukankah Dia ini anak Maria yang bapak ibunya kita kenal, saudara-saudaranya kita kenal? Bagaimana mungkin Dia berkata, akulah roti yang telah turun dari surga? Ini orang-orang Yahudi, mereka bersungut-sungut. Dan Yesus berkata kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada kata-kata di sini yang berkata ditarik oleh Bapa. Kata ditarik. Kalau kita pelajari arti kata ditarik di sini, ternyata mengandung makna yaitu ditentukan, dipilih oleh Bapa berdasarkan kedaulatan dan juga kasih karunia-Nya. Itu berarti Yesus berkata, jangan kamu bersungut-sungut.
kalau Bapakku tidak menarik seseorang untuk datang kepadaku, tidak mungkin bisa. Berarti Bapalah yang menentukan, Bapalah yang memilih sesuai dengan kedaulatan dan kasih karunia-Nya. Kalau saya dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita percaya kepada Yesus bahwa Dia datang dari Allah, Dia datang dari sorga. Itu berarti kita memperoleh kasih karunia dari Bapa yang telah menarik kita, yang telah memilih kita, yang telah menentukan kita. Sehingga kita sungguh percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat, bahwa Dia memang benar-benar dari Allah. Dia memang benar-benar dari sorga. Bukan seperti orang Yahudi yang bersungut-sungut oleh karena keterbatasan pengenalan mereka akan Yesus Kristus. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Tentu kita sangat bersyukur, kita sangat bersuka cita, kita sangat bergembira oleh karena kita percaya dan mengenal Yesus Kristus. Dia yang datang dari surga. Yohanes Pembaptis setelah dia memberi kesaksian tentang Yesus, maka dia berkata, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Itu tertulis dalam Yohanes 3 ayat 31. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian. Siapa yang datang dari atas, siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Dan kalau kita melihat bagaimana kesaksian Yesus tentang dirinya, dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena memang Dia datang dari Bapa. Dia datang dari Allah. Dan Dia datang dari surga. Demikian juga bagaimana Rasul Paulus, yang tadinya dia seorang yang tidak percaya kepada Yesus, yang tadinya dia seorang penganiaya, pengikut Kristus. Di lain sisi, Saulus ini dia orang yang beragama, bukan yang tidak beragama. Dia beragama, tetapi dia belum mengenal kebenaran. Dia belum percaya siapa itu Yesus. Sehingga dalam masa lalu daripada Saulus ini, yang dulunya namanya Saulus itu, dia sangat benci yang namanya kepada pengikut-pengikut Kristus. Bahkan dia berusaha untuk menganiaya. Dia memiliki surat-surat untuk mengejar-ngejar orang-orang pengikut Kristus. Tapi oleh kedaulatan Tuhan, oleh kuasa kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan memanggil Saulus. Tuhan memilih Saulus sehingga dia menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Dan dia disebut Paulus. Dan dia menjadi seorang pengikut Yesus. Dan bukan hanya sekedar pengikut saja, tapi dia menjadi pemberita Injil. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Haleluya, puji Tuhan. Mengapa Rasul Paulus berkata demikian? Mengapa dia memiliki keyakinan bahwa Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman yang kekal di sorga bagi dia, bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus? Karena Rasul Paulus, dia percaya Yesus itu datang dari sorga dan kembali naik ke surga.
Dan Yesus berkata bahwa dia akan datang kembali dalam kedatangannya yang kedua kali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya, membawa ke tempat di mana dia berada, yaitu tempat kediaman yang kekal di surga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersyukur dalam ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini, bahwa kepada kita semakin diperjelas, semakin dipertegas Yesus yang kita percaya itu, bahwa dialah yang memberikan kita kepastian keselamatan. Dialah yang memberikan kita kepastian untuk masuk surga, untuk bisa bertemu dengan Bapa, karena dia datang dari Bapa, dari surga dan dari atas. Nah, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, apa kata Tuhan? Apa kata firman Allah? Setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa, yang datang dari Allah dan kembali kepada Allah, yang datang dari atas, dari surga dan naik kembali ke surga. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dikatakan dalam firman Tuhan, tidak mengalami penghukuman. Roma 8 ayat 1. Demikianlah tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan juga di dalam Yohanes pasal 3 ayat 18. Bagaimana orang yang percaya kepada Yesus itu? Dalam Yohanes pasal 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ayat ini berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus itu tidak akan dihukum. Demikian juga Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Roma, pasal yang ke-8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan, itu anugerah dari Tuhan. Tapi melainkan justru memperoleh hidup yang kekal. Sebagaimana dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah Bapak Ibu Saudara benar-benar meyakini bahwa kita telah memperoleh hidup yang kekal? Amin, puji Tuhan. Karena kita percaya kepada Yesus, yang dari mana dia datang. Kita sudah tahu jelas, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, kepastian keselamatan ini juga bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Sangat terjamin keselamatan, kehidupan yang kekal yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, setialah dalam mengikut Tuhan, dalam melayaninya, dan juga memberitakan Injilnya. Selama kita mengiring Yesus, selama kita diberi kesempatan hidup di dunia ini sebagai saksi-saksi Kristus, memang tidak bisa dipungkiri, ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak godaan-godaan yang semuanya mencoba untuk menggoyahkan keimanan kita. Tetapi saya percaya
Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Yesus yang kita rayakan hari kenaikannya pada saat ini memberikan kita kepastian keselamatan yang membuat kita kokoh, yang membuat kita teguh, bahwa Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita beritakan itu, kita tahu dari mana asalnya dan kemana dia pergi. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita yakin Roh Kudus menolong kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus adalah penghibur. Dan Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ketika Bapak Ibu Saudara memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan, kita berdoa supaya oleh kasih karunia Bapa di surga menarik mereka, menentukan mereka, memilih mereka menjadi umat kepunyaannya. Karena itu adalah kedaulatan dari Tuhan. Tuhan memberikan kita suatu tanggung jawab yang mulia. Tuhan memberikan kita kewajiban yang mulia, memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan. Tetapi ingat, yang bisa membuat orang boleh datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, adalah kasih karunia dari Bapa di surga, kedaulatan daripada Bapa kita. Jadi mari tetap setia dan tetap semangat dalam mengikut Tuhan, dalam memberitakan Injil Kristus. Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita sekarang dan juga dalam kehidupan kita di hari-hari yang akan datang, damai sejahtera yang dari Yesus ini melimpah dalam kehidupan kita. Jangan gelisah, jangan gentar. Itulah firman Tuhan kepada kita. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menyanyikan pujian dengan penuh sukacita. Pengharapanku hanya Yesus saja. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia pembelaku dalam pencobaan. Dia pembelaku dalam pencobaan. Bebaskan dengan kuasanya. Ku dikenakan pokok bagai karang. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas
Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus terlepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapan. Yesus dia harapanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar bahwa Yesuslah pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan. Yesus yang telah datang dari Bapa kembali kepada Bapa. Yesus yang datang dari Allah kembali kepada Allah. Yesus yang turun dari surga dan naik kembali ke surga. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur bahwa Engkaulah Allah yang telah menyelamatkan kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, Roh Kudus menolong kami, memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kami dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Untuk kami terus setia mengikut Yesus, untuk kami terus setia melayani Yesus, untuk kami terus setia dalam memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan. Terima kasih ya Tuhan. Begitu jelas bagi kami semua bahwa Yesus yang kami percaya, Dia adalah Allah yang telah jadi manusia, yang telah menyelamatkan kami. Dan kami sangat bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau telah menyediakan tempat kediaman yang kekal di surga bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena damai sejahtera yang dari Yesus diberikan kepada kami semua, yang membuat kami tidak gelisah dan tidak gentar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segenap tubuh, roh dan jiwa kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Kami percaya oleh kasih dan kemurahan Tuhan, maka bangsa kami ditolong oleh Tuhan, diselesaikan dan juga semua boleh teratasi. Penyebaran COVID-19 ini oleh anugerah Tuhan dihalaukan dari negeri ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengaruniakan kedamaian, Tuhan mengaruniakan kerukunan bagi bangsa kami, dan kami semua hidup saling mengasihi, hidup saling menghormati antara satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena seluruh umat Tuhan pada saat ini di muka bumi ini merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dengan sukacita dan juga dengan rasa syukur, saya mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikannya membuktikan dari mana Dia datang. Dia datang dari Bapa, Dia datang dari Allah, Dia datang dari surga. Haleluya. Puji Tuhan. Dan Dia kembali naik ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.